Kenalin, ini Joni. Kalau diingat-ingat lagi, dia kok sering banget apes ya? Kemanapun dia pergi, cuaca buruk selalu mengikutinya. Tuh kan, baru juga diomongin. Suatu hari, anjing Joni tiba-tiba gelisah. Dia terus berlarian dan nyakarin pintu. Hewan imut itu juga ngumpet di pojokan sambil sesekali menggonggong. Saat cangkir di lemarinya saling beradu, Joni baru tahu apa maksudnya. Bunyi itu dihasilkan dari gempa awal yang nantinya jadi gempa utama. Gempa bumi sering terjadi secara beruntun. Jadi, setelah beberapa minggu ada gempa awal, kemungkinan akan disusul dengan gempa yang jauh lebih dahsyat. Beberapa saat sebelum gempa, mungkin juga akan terlihat cahaya biru aneh di angkasa. Inilah yang disebut dengan cahaya gempa. Cahaya ini bisa muncul beberapa hari sampai sekian detik sebelum gempa. Kali ini Joni lagi menyusuri pantai. Tiba-tiba dia melihat garis pantai menyusut drastis. Oh, Joni, buruan lari dari situ. Tsunami akan segera datang dan nyawamu bakal jadi taruhan. Kamu harus segera bereaksi. Kalau permukaan air laut naik secara tiba-tiba, itu tandanya akan ada tsunami. Bahkan dalam 40% kasus, tsunami memang terjadi. Air yang datang adalah gelombang tsunami pertama. Kemudian, gelombang kedua yang jauh lebih besar bakal nyusul dalam waktu 10 menitan. Joni juga bisa ngelihat air lautnya ngeluarin gelembung, berpusar, ngebentuk pola aneh. Maka bisa dipastikan tsunami sudah sangat dekat. Kali ini Joni ngelihat keanehan pada matahari. Dari kacamata hitam khusus yang super gelap, dia bisa ngelihat suar yang gak rata di sekitar garis luar matahari. Kalau sinar aneh ini juga dibarengi dengan aurora di seluruh dunia, berarti ada badai matahari. Jenis badai ini biasanya disebabkan oleh gangguan di medan magnet matahari, sehingga ledakan gas dan radiasi di permukaannya jadi sangat masif hingga mencapai bumi. Untungnya, badai matahari nggak begitu membahayakan manusia, tapi bisa mengganggu aliran listrik dan memicu pemadaman. Langit di atas kepala Joni terlihat gelap kehijauan, dan tiba-tiba keningnya ketimpuk sesuatu. Aduh, ternyata dia baru aja kejatuhan bongkahan es. Tapi saat itu nggak turun hujan dan cuacanya nggak begitu dingin. Setelah itu, dia mendengar bunyi berisik. Suaranya makin mendekat dan berubah jadi deru keras. Mirip kayak bunyi kereta api, tapi ternyata itu bukan kereta yang mendekat, melainkan tornado. Pusarannya memang gak kelihatan di balik lapisan puing-puing, tapi Joni yakin banget kolom yang berpilin itu memang tornado. Joni, kamu masih di jalan ya? Buruan, keluar dari mobil dan kabur dari situ. Kamu harus segera nyari parit dan tiarap di dalamnya sambil menutup kepala. Oh, kamu lagi di dalam rumah ya? Berarti kamu harus jauh-jauh dari jendela dan sebisa mungkin ngumpet di ruang bawah tanah. Joni, kamu perlu waspada kalau melihat awan kerucut kayak gini. Tandanya bakal ada badai dahsyat. Dan kalau awan tadi mulai kelihatan muter-muter, langsung ngumpet aja. Awan ini akan berubah jadi tornado saat mendekat ke arahmu. Untungnya, Joni cuma perlu waspada sama awan kerucut hangat. Karena yang dingin gak berbahaya. Tapi sulit juga kan nyari tahu suhu awannya. Aduh. Wah. Joni baru aja ngelihat pepohonan berbentuk aneh tuh. Pohon ini mirip banget kayak huruf J yang tumbuh di lereng bukit. Jadi kemungkinan tanah yang ada di bawah kaki Joni nggak stabil. Kalau dia nerusin jalan, bisa-bisa bakal ada tanah longsor parah. Gelombang persegi muncul saat dua pola gelombang saling bertabrakan. Fenomena ini memang kelihatan bagus, tapi jangan berani-berani masuk ke air ya. Cukup lihat aja dari area pantai. Arus silang gampang banget nyeret perenang terlatih sekalipun ke bawah air. Joni ngelanjutin langkahnya di sepanjang pantai. Di situ, dia ngeliat ada gelombang beriak yang ngehanyutin serpihan sampah dan rumput laut. Dia tetap nggak mau nyebur ke air. Dia tahu kalau ini bisa menjadi pertanda arus pecah. Dan arus ini bisa menyeret perenang sampai jauh ke tengah laut. Ya udah, gimana kalau jalan-jalan di taman aja? Joni pasti suka. Apalagi kalau mataharinya bersinar terik dan langitnya kelihatan cerah. Tapi tiba-tiba ada awan vertikal yang terus membesar. Warnanya putih cerah. Dan saat mendekat, awan ini jadi hitam pekat. Langit seketika gelap dan cuacanya jadi berangin. Bulu kuduk Joni langsung meremang. Rupanya dia tahu kalau dalam hitungan detik dia akan tersambar petir.
Saat itulah muatan listrik positif melewati tubuhnya menuju badai yang bermuatan negatif. Kalau Johnny nggak segera bereaksi, kedua muatan ini bakal bertemu. Duh, nggak ada tempat ngumpet nih. Berarti Johnny harus jongkok dan melipat tubuhnya biar kecil. Jangan rebahan di tanah dong. Kalau lembab, tanah itu bisa jadi penghantar listrik yang baik loh. Ada juga tanda peringatan bahaya lain selama badai petir. Telapak tangan Johnny mulai keringatan. Bisa juga terdengar derak dan dengungan aneh dari benda logam di sekitarnya. Kulit Johnny juga mulai kesemutan tuh. Mulutnya bisa ngecap rasa logam. Hidung Johnny juga mulai bakal nyium bau klorin yang berasal dari ozon. Jadi, muatan listrik telah memecah molekul nitrogen dan oksigen alias dua gas utama penyusun atmosfer ngebentuk atom terpisah. Saat atom ini nyatu lagi, sebagiannya ngebentuk oksigen beratom 3 alias ozon. Kita bisa nyium bau ozon selama badai petir karena hentakan udara ke bawah membawa gas ini dari ketinggian. Sebagian serangga bisa tahu kalau badai akan terjadi. Mereka mengantisipasi bencana alam dengan mematung. Jadi, saat Johnny melihat serangga di dekatnya mulai kelihatan ngantuk, dia harus siap-siap. Lebah juga bisa memprediksi datangnya badai hujan loh. Hewan ini akan kelihatan super sibuk 1 hari sebelum hujan. Johnny mendengar bunyi berisik saat dia lagi di pinggir sungai. Lagian, ngapain juga kan hujan-hujan gini kok malah di pinggir sungai? Dia takut banjir bandang bakal datang. Dan ternyata, dugaannya emang benar banget. Air sungai mulai ngehanyutin banyak serpihan benda. Dan warnanya langsung berubah jadi keruh. Banjir bandang emang berbahaya banget. Jadi, Johnny harus segera nyelamatin diri. Kali ini, Johnny ngelihat dinding awan menakjubkan yang membentang hingga 8 kilometeran. Itu bisa jadi pertanda akan datangnya badai parah. Tapi kalau dinding awannya mulai muter-muter, berarti akan terjadi tornado. Johnny melanjutin perjalanannya ke pegunungan bersalju. Tahu-tahu, dia mendengar bunyi es di bawah kakinya. Dan kemungkinan besar, es di situ berongga. Buruan Johnny, cek dulu bekas kakimu. Kali aja di situ ada retakan. Kalau beneran ada, mungkin saljunya akan segera longsor. Sesaat kemudian, Johnny bisa ngelihat ada longsoran salju yang mendekat. Dia berusaha sekuat tenaga untuk kabur dari situ. Dan seringnya, dia bisa menghindari longsoran dengan lari menuruni bukit, kemudian bergerak menyamping. Tapi cerita kali ini benar-benar beda. Johnny nggak punya cukup waktu dan cuma bisa lari ke pohon terdekat. Kalau dia punya pegangan kuat, longsoran salju itu mungkin nggak akan menyeretnya. Tapi kalau upayanya nggak berhasil, Johnny harus merangkak ke permukaan salju selama longsorannya bergerak. Di suatu siang yang terik, Johnny mengamati banyak dedaunan muda tiba-tiba layu. Oh, jangan-jangan bakal ada badai tuh. Beberapa saat sebelum terjadi cuaca ekstrim, biasanya kelembapan udara akan naik. Dedaunan juga lebih basah dan semakin berat, sehingga gampang tertiup angin. Rumah Johnny udah sangat tua dan dinding dalamnya retak-retak. Bahkan retakan itu terus melebar. Waduh, kok ada retakan baru juga ya? Itu bisa jadi peringatan. Artinya, dia sedang berada di area tinggi kapur. Dan retakan baru tadi bisa menandakan adanya dolin di dekat rumahnya. Tanpa babi bu lagi, Johnny langsung pulang. Meski saat itu ada awan arkus cantik seperti di film-film sci-fi. Awan ini terbentuk saat udara hangat dan lembab terperangkap dalam hentakan udara naik selama badai petir. Kalau ada awan arkus, berarti sebentar lagi akan ada badai.